Jangan mencederai organ. Makanya kenapa banyak sekali mitra yang bertanya sama saya, "Dok, saya sudah oles ini 8 bulan, Dok, saya sudah pakai ini 1 tahun, Dok, saya sudah habis 10 box, Dok, saya habis 20 box. Tapi kok saya nggak bagus-bagus," gitu ya. Kenapa coba seperti itu? Ada nggak yang bisa bantu saya jawab? Baik, Jadi dokter. ya. Kan sering kita bahas tentang golongan darah yang AA, B, O. Nah, ini yang kurang dielaborasi itu darah AB, dok. Dokter pernah bilang darah unik itu, darah AB itu. Apa Ya, yang darah AB boleh itu, B belum tentu B. Ya. darah AB itu darah yang misterius ya. Karena apa? Tapi walaupun sebenarnya karena ada anak kembar, otomatis bisa juga darah terjadi kembar juga ya. Dia mengambil A sifat A dan mengambil sifat B seperti itu kan. Untuk golongan darah masih belum ada punya materi golongan darah, biar saya buka kembali. Ya, boleh pengayaan, dok, untuk refresh. Silakan. Oke. Saya akan share kembali ya tentang golongan darah. Kenapa harus golongan darah? Jadi gini, darah ini kan memiliki pH yang berkisar 7,35 hingga 7,45. Jadi darah itu sifatnya basa, ibu-ibu, bapak-bapak, mitra semua. Sifat dari darah itu basa. Jadi pada saat kita makan tidak sesuai golongan darah, maka kebasaan itu hilang. Yang ada adalah asam yang over. Sedangkan asam yang over itu akan berbahaya untuk kesehatan. Kenapa demikian? Karena kita memiliki derajat keasaman itu harus seimbang. Ini saya akan share ya. Harus seimbang karena yang ditakutkan adalah problem yang disebabkan oleh darah terlalu asam. Jadi kalau darah terlalu asam, maka yang namanya jamur kandida bertumbuh sangat pesat sehingga akan mengakibatkan terjadinya ekses pada sistem organ kita. Karena darah kan beredar di seluruh tubuh. Ini udah bisa dilihat nggak? Iya, udah bisa, dok. Nah, ini pH ini berhubungan dengan golongan darah ya. Digedein bisa, dok? Ya, oke. Sudah. Nah, ini saya ingatkan kembali. Level pH darah inilah yang harus diperhatikan. Karena apa? Level darah ini menentukan juga penyakit yang bersifat asam. Disebut dengan apa coba minggu lalu, hari Selasa? Ayo, mitra, disebut dengan apa? Terlalu asam basa. Terlalu asam darah disebut apa? Asidosis. Alkalisis. Asidosis. Iya. Jadi kalau bersifat terlalu asam ya darah kita disebut asidosis ya. Kalau terlalu basa disebut dengan alkalosis. Nah, makanya kenapa darah itu harus kondisi balan, asamnya tidak terlalu asam dan basanya tidak terlalu tinggi untuk menghindari dua gejala masalah pada keasaman dan basa darah. Masing-masing alkalosis dan asidosis memiliki gejala yang tidak nyaman. Makanya kenapa kalau misalnya ada yang sakit terus pergi ke rumah sakit, pasti di lab darahnya, dilihat keasamannya ya, agar menentukan apakah sesuai dengan gejalanya. Misalkan, aduh dok saya sakit kepala, saya begini, keluhannya dicatat sama dokternya. Dokter juga kan bukan dukun, dia harus menganalisa seperti itu. Emangnya dokter dukun gitu, datang udah tahu penyakitnya. Pasti kita bertanya dan pasien memberikan data kepada kepada dokter dan dokter menganalisa sesuai keilmuan. Apa yang diderita, apa gejalanya, sehingga dilakukanlah pengambilan darah untuk diteliti asam basanya ya kan. Nanti bila lebih dalam lagi, oh ternyata ada gejolak terjadi infeksi misalkan gitu ya. Oh, corona nih gitu misalkan. Jadi kita juga tidak asal mengatakan bahwa itu corona ya, istilahnya kena corona nih gitu misalkan dia demam. Kita harus tahu dari problem yang terjadi. Nah, kenapa makanya darah itu perlu dijaga dari makanannya seperti itu. Sebentar saya akan buka makanan sesuai golongan darah ya. Ini ternyata asam basa ya. Ini mau di-share lagi bisa nih bahwa gejala nih.
Kalau asidosis metabolik ya gejalanya tuh seperti ini. Pusing, sakit kepala, nafsu makan nggak ada. Jadi udah pusing, sakit kepala, tapi nggak ada nafsu makan. Ngantuk aja bawaannya. Mudah capek, napas juga pendek ya. Cepat dan pendek gitu. Detak jantung lebih cepat. Seperti kita kayaknya tersengal gitu ya. Itu gejala dari asidosis metabolik. Kenapa? Metabolismenya yang tidak sempurna dikarenakan darahnya terlalu asam. Seperti itu. Darah yang asam terjadi pada kasus apa coba? Diabetes mellitus. Orang-orang yang menderita diabetes itu darahnya asam. Asam itu, sifat asam itu apa sih? Sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis sifatnya asam. Sesuatu yang asam rasanya kecut bersifat basa. Jadi jangan salah. Jeruk misalkan. Untuk golongan darah A ya, yang boleh makan jeruk. O tidak boleh. Nah, jeruk itu untuk golongan darah A bersifat basa, tapi rasanya di mulut asam. Kalau sesuatu yang manis, misalkan nih buah mangga mateng, sifatnya apa coba? Mangga mateng. Saya mengajari nih biar nanti jadi pintar-pintar. Manis. Nah, manis berarti sifatnya Asam. darah. Jadi mangga manis rasanya di mulut, mangga mateng itu sifatnya asam. Nanti saya akan bawakan itu materi di Selasa depan ya, makanan-makanan yang bersifat asam dan basa itu seperti apa. Nah, jadi harus ngerti kenapa orang sakit diabetes di tubuhnya terlalu asam. Ya karena tinggi Gula. Jadi sesuatu yang manis sifatnya asam pada darah. Tapi sesuatu yang rasanya asam di mulut itu basa pada darah. Nah, ngerti ya? Jadi kalau misalkan mau makan mangga yang sifatnya basa, maka makannya mangga mentah. Nah, itu orang Sulawesi suka tuh. Makan mangga mentah. Mangganya kayak diparut gitu kan, dicampur sama cabe. Itu kebiasaan orang di situ ya. Dia nggak makan mangga mateng tapi mangga mentah seperti itu. Jadi harus tahu tuh. Oh, jadi kalau sakitnya diabetes karena darahnya terlalu asam. Terlalu asam berbahaya, ya kan? Nanti gejala yang diderita, rasa sakit yang diderita yaitu nafsu makan menurun, mudah mengantuk, mudah lelah, napas cepat dan dalam, detak jantung tidak stabil, ya kan? Biasanya orang-orang penderita diabetes itu ngantuk aja bawaannya. Benar nggak? Ada nggak yang menderita diabetes? Benar, dokter. Nah, Ada teman. Benar dok, saya pernah ngalamin. Benar, Dok. Begitu ya. Yang pernah mengalami pasti tahu deh kalau ada gangguan pada gula darah, ya kan? Seperti itu ya, contoh-contoh soal gitu ya. Nah, kita harus mengerti banget ya tentang asam basa ini. Makanya kenapa harus makan golongan darah? Agar darah kita dalam kondisi yang basa stabil, seperti itu. Ada lagi yang saya ajarkan selain makanan golongan darah, minum water basa, air sel. Jangan nanti dibilang saya mau jualan air lagi gara-gara saya mengajarkan harus minum air basah. Air basahnya aja itu belinya di mana? Mr. Man, belinya di mana? Di Alfa ya? Ada ya? Ada di Indomaret dok. Indomaret kan? Minimarket ada, Dok. Nah, Iya. minimarket coba deh. Pada cari itu ada Prestin kalau nggak salah ya, kita kan bukan jualan air. Saya hanya mengajarkan bahwa air basah bermanfaat untuk membuang asam pada sistem cerna seperti itu ya. Jadi harus ngerti ya mitra ya. Ini dikit-dikit dokternya dibilang mau jualan air lagi. Nah, alkalosis, kalau alkalosis terlalu tinggi juga berbahaya. Karena apa? Terlalu basah tinggi juga mengakibatkan apa coba? Semua yang dibutuhkan oleh darah larut, contohnya kalium, kalsium, potasium, langsung dia larut jadi netral karena terlalu tinggi basa. Makanya rata-rata basa yang diharapkan untuk dikonsumsi untuk water adalah 8,5 atau biasanya mereka menyebutnya dengan 8 plus ya. Tidak boleh lebih di atas dari 9 karena apa? Akan membuat alkalosis metabolik seperti itu. Semuanya tuh harus sedang-sedang saja seperti itu ya.
Karena akan terjadi apa pada saat terlalu tinggi, bahasanya hipokalemia atau rendahnya kadar kalium dalam darah. Kalau misalkan itu rendah, terbuang dari darah, otomatis apa coba yang terjadi? Lemah dan kita kencing kencing banyak sehingga kita dehidrasi dan kita biasanya lumpuh tiba-tiba. Jadi lumpuh tiba-tiba juga bukan karena apa? Stroke, bukan. Kita memang harus cari kenapa dia tiba-tiba tidak bisa berdiri kakinya misalkan. Bisa terjadi hipokalemia, rendahnya kadar kalium ya. Jadi harus tahu ini, makanya saya ajarkan untuk mendeteksi awal, menjaga kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Ini kalau bicara tentang makanan ya. Dokter Nuril, untuk Iya. air, ini ada pertanyaan nih dari Bu Pujawati, sudah beli merek 8 plus ya yang ada di minimarket itu. Tapi Oke. ada tulisannya perhatian untuk yang punya gangguan lambung dan ginjal. Gimana tuh, Dok? Nah, jadi gini, kalau misalkan gangguannya pada sistem lambung, misalkan ya, pada sistem lambung dan ginjal, karena yang ditakutkan adalah pada saat lambungnya sudah tidak terlalu asam, gitu ya, dia harus mengurangi atau pada golongan-golongan darah tertentu seperti itu. Karena apa? Jangan dia minum berlebihan, misalkan ya sampai terjadi glomerulus. Jadi sebenarnya kita ada loh yang kelebihan air membunuh juga gitu, membunuh kita karena over air dan merusak ginjal. Jadi jangan salah ya seperti itu. Makanya semuanya dalam kondisi sedang-sedang saja. Kalau minumnya hanya satu botol, saya rasa nggak akan mengganggu sistem cerna deh. Seperti itu ya. Jawaban saya seperti itu. Satu botol itu sedangkan kita maksimal minum aja 2,6 untuk wanita, 3,7 untuk pria kan. Minum air ya. Seperti itu. Bahasanya Oke, Dok. itu oke. Ya, oke, Dok. Untuk golongan darah tadi, mungkin yang belum di ini nih, yang AB tadi tuh, Dok. Yang yang jenis-jenisnya Ya, ya. Oke, betul. saya stop yang ini ya. Saya berikan yang golongan darah A, makannya apa saja itu. Ya, betul. Jadi Ada di asam basah. Jenis Betul. makanan ya, berarti ya. Pantangan golongan darah O. Pantangan itu penting untuk diingat ya. Kenapa? Karena dia nggak berguna, dia hanya jadi sampah di dalam tubuh. Jadi nggak penting amat sih, masih ada makanan yang lain kok, gitu. Udah dilihat, bisa dilihat, saya besarkan ya. Ya, bisa, Dok. Silakan. Nah, silakan ini. Bagi yang ingin mengetahui pantangan golongan darah O, siapa yang bergolongan darah karnivora atau darah pemakan daging? Pantangannya adalah tepung terigu, roti, ya, yang dari roti, kue kering, mie instan, biskuit, dan pizza yang dibuat dari tepung. Lebih baik dikurangi bila tidak belum bisa stop sama sekali gitu ya. Saya sih maunya mitra semua mulai mempelajari teknologi makanan. Stop. Ini penting sekali untuk kesehatan kita. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang pantangan ini? Pantangan ini tuh nggak boleh dimakan ya, karena dia bersifat Baik. mengasamkan. Mengasamkan ya. Oke, Dokter. Oke. Mungkin darah AB dulu, Dok. Tadi ada pertanyaan dari AB. Jangan ke Oh, Odi. ada darah AB maunya. Oke, Ya, karena baik. ini yang jarang dibahas ya. Darah AB itu darah yang sedikit ya. Nih, darah AB Ini pantangannya. dia nih. Silahkan yang memiliki golongan darah AB. Pantangannya ayam, sapi, bebek, burung dara, rusa, babi, angsa, burung puyuh. Nah, buncis juga nggak boleh ya, cakpea atau kacang Arab itu nggak boleh, kacang hitam juga nggak boleh. Tepung terigu semua golongan darah tidak boleh karena dia mengikat racun sangat kuat. Makanya kenapa anak-anak yang berkebutuhan khusus biasanya dilarang untuk mengkonsumsi tepung. Contohnya autisme, hiperaktif, ADD, HDAD, Down syndrome. Kita tidak boleh memberikan tepung-tepungan karena akan merusak sistem kekebalan tubuhnya, tubuh anak ya. Sehingga apa? Sulitnya racun dibuang melalui tinja bila dia diberikan makanan yang berupa tepung. Nah, pisang santan juga nggak boleh nih untuk AB. Kopi apalagi karena sifatnya asam untuk AB ya. Dia hanya manfaat untuk A, tapi untuk AB tidak disarankan. Kemudian teh hitam tidak disarankan. Kalau teh hijau masih bisa diminum, sifatnya netral.
Buahnya mangga boleh, jambu biji boleh, tapi A nggak boleh makan mangga. Delima, jeruk, belimbing, alpukat, jagung ini masih bersifat asam buat golongan darah AB. Karena kita kan membuang keasaman ya. Kita membuang keasaman darah sehingga kita tidak boleh menambah asamnya darah melalui pencernaan. Seperti itu. Ini manfaat ya. Ayam boleh tapi kalkun. Tapi sulit lah di Indonesia makan ayam kalkun ya, jarang ya. Domba, kambing masih ada. Kelinci kalau tega makan kelinci. Disarankan ini kelinci ya. Dagingnya katanya enak yang mereka sering makan kelinci, tapi saya nggak tega makan kelinci. Ya. Karena Saya lucu. pernah makan, Dok. Enak ya? Kayak ayam ya? Kayak ayam ya di Nah. Bandung di ini. Tapi itu boleh untuk B, Mr. Man. Kelinci Iya, boleh iya. untuk B. Nah, kacang kedelai ya, tahu tempe boleh. Seafood asal bukan yang berkulit keras seperti kepiting, kerang atau tiram, itu nggak boleh. Jadi seafood boleh, apalagi misalkan salmon ya kan, kemudian ikan-ikan laut ya, laut dalam jauh lebih baik lagi. Kacang tanah masih boleh, kenari boleh, kacang merah boleh, rumput laut boleh, dan beberapa buah-buahan ini yang boleh ada semua tertera di sini. Silahkan memakan makanan yang masih boleh di luar dari ini sifatnya netral. Udah mengerti ya teknologi makanan ya, karena kita menghindari penyakit. Kenapa Mr. Man? Kita pernah punya pengalaman dengan kita punya mitra di Makassar ya, yang anaknya sakit dan golongan darahnya B. Bapaknya menjual ayam. Iya betul waktu itu, Dok. Ya, bapaknya Ya. pengusaha ayam ya. Pengusaha ayam ayam. potong, Sehingga ya. ayam makanan tiap hari dimakan oleh anaknya, dan anaknya menderita benjolan di steroidnya ya, Ya. hiperaktif steroid ya. Iya betul sekali. Jadi ketika dia berpindah pola makannya Hidup, dengan makannya. berdasarkan golongan darah, alhamdulillah dia awalnya kepalanya yang susah ditegakkan, malah sudah salto-salto gitu ya. Sekarang sudah salto-salto. Alhamdulillah anaknya sudah mulai aktif Ya. dan sehat ya. Dan Seperti itu. titik olesnya yang di tempat ya titik poinnya langsung oke. Ya. Baik, dokter Titik ada poin. beberapa pertanyaan lagi. Mungkin yang tadi bertanya tentang darah AB ya boleh ini. Kemudian nih, wah ini pertanyaannya ini anak Medan ini. Ini dok saya hampir setiap hari makan salad sayur dan yang di Pizza Hut. Golongan darah saya O, dokter. Wow. Apakah salad sayur yang Pizza Hut itu bisa? Wah itu Itu namanya hancur bunuh. itu. Tunggu saja itu. Pada saat daya tahan tubuh melemah langsung diserang. Biar selesai. Makanannya nggak pernah nggak boleh kan makan sayuran. Apalagi yang ada salad di Pizza Hut itu kan banyak bahan yang nggak boleh, seperti jagung nggak boleh. Kan dia ada jagungnya tuh. Ya kan, kemudian ada lagi seperti apa namanya tuh, kayak selada apa seperti itu ya, ada kembang kol kalau nggak salah ya. Itu Mayones. Nah mayonesnya sih masih aman ya, karena mayones kan dari kedelai. Tapi sayur-sayurannya itu loh yang tidak boleh buat O. Seperti itu. Atau kalau mau makan saladnya pilih buah yang boleh untuk O. Nah, Jangan oke. Kalau gitu Bang Rifki kalau mau makan ya ini lagi harus kirim ke saya ya. Nah itu dia. Jangan makan Biasanya kan sendiri. Biasanya kan ada kentang, ada jagung. Nah, kentang jagungnya itu nggak boleh gitu loh. Kalau seperti rumput lautnya, apa namanya, agar-agarnya kan ada suka agar-agarnya itu masih boleh ya kan. Kemudian melon nggak boleh, kan ada suka melon buahnya tuh. Timun juga ada, itu nggak boleh ya kan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ada buahnya seperti nanas, ada apelnya gitu masih boleh. Pepaya masih boleh buat O. Seperti itu. Jadi ambillah mulai buah yang boleh untuk O. Ya sekarang kalau mau kurus juga Rifki kan harus jaga makanan. Kalau tidak, yang tidak bersifat baik untuk tubuhnya hanya disimpan, tidak di metabolisme, jadi sampah. Katanya mau turun berat badan Rifki. Udah dokter, Nah, tunggu grup slimming dok kayaknya. Ada kektomak. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dok. Pertanyaan itu kalau sering, ya baik dok. Kalau sering kesemutan, apakah ada penyebab dari mandi malam dok? Ini dari Bu Heni.
Bisa. Jadi ada jam-jam mandi yang saya sarankan kan, kalau sudah di bawah dari jam asar, itu sudah tidak sehat untuk tubuh. Kemudian kalau terpaksa mandi juga, maka dia harus mencoba mandi dengan air 40 derajat panasnya. Jadi harus panas, air panas. Air panas tidak suam-suam kuku, jadi di atas dari panas suam-suam kuku ya. Itu harus mandi dengan air seperti itu. Kemudian minum air hangat juga selesainya. Seperti itu, Mr. Man. Kalau enggak biasanya ya itu tadi yang namanya imunitasnya sudah turun, ya kan, organ sudah istirahat, mandi, dingin ini bisa masuk ke dalam tulang seperti itu. Jadi akhirnya yin terjadi, yin energi seperti mati energi karena memang organnya sudah metabolismenya tutup seperti itu ya. Jadi tidak disarankan kali mandi malam, itu yang pertama. Terus yang kedua lagi kalau misalkan terjadi ngilu-ngilu bisa dari apa? Asam basa darah yang tidak seimbang. Jadi seperti itu, Ibu Heni ya yang tanya ya. Ada lagi yang bertanya? Baik dok, untuk golongan darah AB itu kan pantangan golongan darah AB tidak boleh minum kopi. Tiap hari minum kopi tanpa gula, kopi pahit gimana itu dok? Siapa golongan darah B? Golongan darah B dan O tidak boleh Ya, makan golongan kopi. AB. Oh, tidak Minum boleh. kopi AB. Tidak boleh. AB tidak boleh. Walaupun tidak menggunakan gula. Iya. O tidak boleh. Kopi hanya boleh untuk golongan darah A dong. Ya. Iya. Darah B ya, saya ngopi pantas selalu ke belakang jadi. Oke, baik dok. Oke. Oke. Ibu ya gini, ini untuk golongan darah kan kemarin kita bahas, nanti akan Selasa itu episode golongan darah ya dok ya. Kita ini karena banyak yang mau konsul juga episode golongan darah. Dan sekarang ini masih gado-gado dulu, kita campur-campur dulu nih. Kita campur-campur. Ya, silakan mungkin mau dilanjutkan dok materinya. Yang diminta lagi apa nih materinya? Karena materi saya yang meridian itu akan saya buka lagi di hari Selasa depan. Bahasa darah sudah. Baik. Kalau begitu komunikasi sel sudah. Saya ingin bertanya juga sama Mitra nih, ngerti nggak maksudnya nih tentang bahasa darah? Oke, boleh. Ya, mungkin dokter lemparkan pertanyaan, silakan Mitra langsung jawab nih ya. Yang berhasil nanti diberikan hadiah. Hadiahnya kita doain bisa golongan darahnya nggak berpindah. nggak pindah golongan ya darahnya ya. Jadi saya ingin bertanya nih ya sama Mitra, kan sudah ada edukasi dari mulai bulan puasa hingga hari ini tentang teknologi makanan, basa darah, komunikasi sel. Saya ingin bertanya, misalkan ya, contoh ya, bila kita sakit misalkan gangguan sistem cerna gitu ya, sistem cerna nih, kira-kira menurut Mitra semua disebabkan oleh apa gangguan sistem cerna ini? Coba siapa yang bisa jawab? Gampang, sistem cerna saya tanya. Silakan yang mau jawab. Pola makan dok. Oke, kenapa pola makan? Ya itu tadi, karena selama ini kan kita makan yang penting enak, yang penting kenyang, kayak gitu, tidak memperdulikan apakah itu sehat atau enggak. Apalagi sekarang ada ilmu tentang golongan darah. Harusnya kan kita tahu gitu loh makanan mana yang boleh kita makan atau tidak. Gitu dong. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan nggak? Menyempurnakan, sudah benar, tapi ada kesempurnaan. Oke, dapat sepeda atau enggak dok? Oke, ya, yang mau menyempurnakan silakan. Dapat sepeda yang itu tuh, yang mainan anak-anak ya. Minta sama Pak Jokowi. Ada yang mau melengkapi? Ada yang mau melengkapi? Kenapa orang menderita gangguan sistem cerna? Mungkin dari minumnya dok, air yang dikonsumsi sifatnya asam, tidak. Oke, good. Oke, good. Saya tambahkan, saya sempurnakan ya, biar ingat lagi ya. Kenapa orang bisa menderita gangguan pencernaan? Selain satu, makanannya tadi benar, kemudian air benar. Ketiga adalah pola lifestyle. Contohnya nih, ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka meeting, perginya ke mall, ya kan? Perginya ke mall, minumnya soda. Jadi lifestyle juga bisa membuat orang terkena gangguan sistem cerna. Jadi dia minum yang bersifat soda, ya. Soda itu secara tidak langsung akan mengasamkan darah. Karena apa? Asamnya soda 3, ya. 3. Bayangin aja,
Sudah asam lambung kita itu banyak asam, ditambah lagi dengan soda, apa yang terjadi, ya kan? Over gas. Makanya kenapa kalau habis minum soda, pernah nggak rasa bergas? Sendawa. Pernah nggak? Minum misalkan Coca-Cola, bersendawa seperti bergas keluar. Pernah nggak? Ya. Nah, jadi gangguan sistem cerna juga dipengaruhi oleh pola hidup kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita ya. Kemudian bisa juga dipicu dari apa coba? Dari mindset kita, pola pikir kita. Nih, ini salah satu juga yang penting buat mitra semua ya. Menjaga pola pikir atau melatih berpikir positif. Kenapa? Segala sesuatu yang namanya pikiran itu akan mempengaruhi juga namanya apa? Program daripada keasaman lambung. Dia yin yang tuh, pikiran dengan sistem cerna. Misalkan nih, sedikit-sedikit dipikirin, sedikit-sedikit dipikirin, sedikit-sedikit dipikirin. Orang lain beli mobil, dia mikir juga kapan saya bisa beli, ya. Itu ya, salah satu. Jadi ada ketidakseimbangan cara berpikir juga akan mengaktifkan sistem lambung, stres ya. Artinya dia stres karena memikirkan hal sesuatu yang tidak bisa dia jangkau. Itu juga akan mempengaruhi gangguan sistem cerna. Jadi apa, hidup ini sebenarnya keseimbangan semuanya. Dari cara berpikir, dari cara makan, dari cara kita minum, dengan lifestyle kita semuanya harus kondisi seimbang. Jangan mencederai organ. Makanya kenapa banyak sekali mitra yang bertanya sama saya, dok saya sudah oles ini 8 bulan, dok saya sudah pakai ini 1 tahun, dok saya sudah habis 10 box, dok saya habis 20 box. Tapi kok saya nggak bagus-bagus gitu ya. Kenapa coba seperti itu? Ada nggak yang bisa bantu saya jawab? Ada nggak mitranya yang bertanya kayak gitu? Saya udah 8 box nih mbak, tapi nggak ada reaksi. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang bisa jawab saya kenapa? Ya, pertama. Pola makan tadi, Dok. Udah diperbaiki, dirusak lagi, ibaratnya kayak gitu. Betul, pinter Mbak Jenny. 100 buat Mbak Jenny. Jadi gini, pada saat menggunakan Firmax, ini kan komunikasi sel kan? Komunikasi sel itu bukan memasukkan makanan kita. Kita tetap yang namanya makan dan minum kan itu tetap tidak berhenti kan? Ya kan? Tetap tidak berhenti makan dan minum kan? Karena ini bukan makanan. Ini komunikasi sel ya. Pada saat terjadi komunikasi sel untuk perbaikan, tapi kita tidak menjaga pola asupan makan, sama dengan apa? Yang satu membangun, yang satu meruntuhkan. Nih, contoh nih, bertetangga sebelahan nih, RT-nya bilang, Bu, jangan berantem Bu sama tetangganya. Udah tempat sampah dijadiin satu di depan, bergantian buangnya besok misalkan buang ibu lusanya buang sampah misalkan seperti itu. Udah komunikasinya bagus nih. Besoknya lagi yang tetangga sebelah, pas harinya yang sebelah harus buang sampah, dia buang sampah. Ngamuk lagi yang satu. Contohnya seperti itu. Sesuatu yang dibangun dihancurkan oleh satu kebiasaan, yaitu tadi pola makan, ya, pola makan kita yang amburadul tadi kan. Belum itu lagi, begini, ada lagi pola makan yang salah. Makan itu harus di waktu makan. Tapi dia suka delay. Jadi dia menyiksa tubuhnya sendiri. Jadi kita punya kewajiban kepada tubuh kita untuk memasukkan makanan. Jadi makan itu adalah satu kewajiban kita yang harus dilakukan agar apa, kehidupan sel di dalam tubuh kita baik ya, tubuh kita sehat. Tapi orang-orang tuh suka begini, entar dulu deh makannya, entar dulu deh makannya. Akhirnya terjadi apa? Over keseimbangan terjadi di lambung yang over gas, over dengan asam. Kenapa? Waktunya makan aktif ini lambung ya, aktif semua, asamnya aktif. Tapi enggak ada yang dicerna. Kira-kira rusak nggak asam lambung ini? Lambung ini rusak nggak kira-kira? Nggak ada, jadi ya tinggal muter-muter kayak blender aja, tapi cuman zat-zat yang ada di dalamnya, di dalam lambung. Apa yang terjadi? Iritasi lambungnya. Jadi apa, pola hidup itu penting. Makan harus tepat waktu, mau lapar maupun tidak, jam makan, makan. Apalagi yang mau kurus. Jadi jangan makan pada saat lapar. Semua makanan itu diserap. Jadi begitu. Cara untuk juga menstabilkan berat badan adalah makan tepat waktu. Jangan makan pada saat lapar. Bila Anda makan tidak saat lapar, tapi jam organ, jam waktu makan, maka Anda tidak akan gemuk. Tapi orang kebanyakan makan selalu telat. Jadi semua yang dia makan diserap. Tapi kalau kita makan di saat tidak lapar, tapi sudah waktunya makan, waktu makan masuk, maka semua yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dibuang. Seperti itu ya. Jadi kita tuh harus kondisi mempelajari diri sendiri. Jangan merusak tungku masakan organ tubuh. Pencernaan adalah gerbang awal kesehatan tubuh kita. Seperti itu. Ada lagi yang saya mau tanya ini.
Kira-kira kalau misalkan ya, kita bertemu dengan orang dengan kondisi yang sakit ya, dengan kondisi yang sakit. Terus apa yang Anda lakukan terhadap seseorang tersebut? Ada keinginan untuk menerangkan atau ada perhatian nggak sama orang tersebut gitu loh? Apa yang Anda harus lakukan kepada bila Anda menemukan orang sakit? Ada yang bisa jawab? Bismillah. Siapa yang mau jawab? Mbak Luki? Gantian Mbak Luki. Gantian. Pertama, mungkin saya lihat dulu bisa cek permasalahannya mungkin dia Wajah, dari ya. wajah, peta wajah. Kemudian analisa itu masalahnya di bagian mana yang harus diterapi istilahnya. Baru diberikan saran-saran yang berkaitan untuk penyembuhan masalahnya itu. Gitu, Dok. Canggih ya, mahasiswa BBC gitu loh. Jadi benar. Jadi kalau kita misalkan bertemu dengan seseorang, apalagi biasanya nih orang-orang itu tidak akan pernah gamblang menceritakan keluhannya ya kan. Tapi sebenarnya dia ingin bertanya, tapi kita bisa melihat melalui kecantikan. Bagi siswa BBC udah ngerti caranya ya kan, melihat wajahnya. Terus gini, biasanya ibu-ibu tuh kan kepo, makanya kenapa kita glowingin dulu wajah kita ya kan. Nanti dia akan bertanya, ih kok kulitnya sehat banget ya ibu, pakai apa sih gitu. Ibu mau tahu, yuk ke rumah saya yuk gitu. Karena sudah tahu metodenya dengan Firmac Otomax 3, makanya kita akan bisa share, berbagi kepada mereka. Kenapa? Dengan cara berbagi itu memberikan info, sebenarnya adalah juga ibadah ya kan. Padahal si ibu-ibu ini juga ingin tahu bagaimana rahasia Anda untuk menjaga kecantikan. Makanya kita nggak perlu sulit kalau kita masuk melalui teknologi kecantikan. Makanya kenapa Firmac cukup dengan BP POM kosmetik, karena organ itu berkomunikasi. Kecantikan organ bagian wajah terkoneksi dengan organ bagian dalam. Oles-olesnya di wajah pun juga akan bisa menyehatkan. Yang penting stimulasi 8 titik dewa. Karena apa? Sudah tahu kan ibu-ibu dengan peta kecantikan di mana pencernaan? Ayo, masih ingat nggak? Titik pencernaan di mana? Di bagian wajah kita ada di mana? Itu untuk melihatnya, saya. Ya, Itu dokter. melihat kasusnya. Pipi bukan, Dok. Itu untuk melihat kasusnya, problemnya di stomak. Tapi untuk melihat lagi kesehatan organ bagian dalamnya yang tidak sinergi, pencernaan di bagian nomor 1 dan nomor 2. Ayo, petanya kan ada. Di atas Di alis, Dok. seputaran mata dari atas alis. Di sini. Ya, di sini. Tapi canggih sih, stomak itu memang di sini problemnya. Pasti akan ada tumbuh sesuatu, bisa itu jerawat, bisa itu noda hitam di bagian satu jari di bawah mata. Biasanya orang-orang yang gangguan sistem cerna, stres, kebingungan, asidosis itu terjadi problem di sini, di pipi ya, seperti itu. Jadi akhirnya kita bisa berbicara dengan organ bagian dalam melalui kecantikan. Oles-olesnya di wajah aja bisa juga menterapi organ bagian dalam seperti itu. Teknologi kita kecantikan. Oke, Dokter Nuril, saya masih punya waktu sekitar 7 menit buat dokter untuk conclusion kita. Tapi sebelumnya saya harus menyapa teman-teman di Facebook juga. Ini ada banyak sekali juga yang hadir ya untuk bersama dengan kita. Tapi belum ada yang bertanya lagi. Cuma menerangkan bahwa apa yang disampaikan sama dokter ini tepat ya, karena selama ini kalau golongan darahnya dia itu bermasalah ketika memakan makanan yang jadi pantangannya gitu ya. Jadi program ini juga sekarang sudah di-share, 57 kali di-share ya. Iya. Artinya ini peluang untuk orang mendapatkan informasi lebih banyak. Dan bagi teman-teman yang lagi live di Facebook menonton bersama, kalau Anda ingin tahu lebih banyak lagi tentang apa dan bagaimana yang kita lakukan sekarang dengan keluarga besar RSC World Indonesia, Anda bisa menghubungi orang yang men-share video ini kepada Anda untuk mendapatkan masalah kecantikan dan kesehatan yang Anda rasakan sekarang ini. Karena siapa tahu ini adalah merupakan solusi bagi Anda yang selama ini bermasalah dengan cantik dan masalah dengan kesehatan Anda. Baik, Dokter Nuril, saya harus memberikan kepada dokter kesempatan untuk conclusion untuk materi kita pada
malam hari ini. Silakan Dr. Nuril, lari Pak. Oke, baiklah mitra tercinta di seluruh Indonesia. Kenapa kita perlu sekali belajar tentang metode Timur? Karena apa? Kalau ingin sehat, kita harus mengetahui ilmunya. Bagaimana caranya kita sehat? Jangan seumur hidup kita menderita sakit. Artinya pada saat kita sakit, kita harus berpindah pola. Ya, kalau apalagi sudah tahunan kita sakit, maka kita harus berpindah pola hidup. Tanpa berpindah pola hidup, obat yang diminum selama ini tidak pernah mengobati. Dia hanya mengatasi nyeri sementara, tapi penyakit tetap berjalan. Degeneratif tetap berjalan tanpa bisa di-stop. Yang bisa menyetop adalah hanya apa? Berpindah pola hidup. Makanya kenapa metode golongan darah penting dipelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi Firmak pun juga menjadi satu yang harus dipertimbangkan ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Teknologinya sudah sangat maju, membantu sebagai pendamping pengobatan kita, menstimulasi titik meridian yang ada komunikasi dengan organ bagian dalam melalui sel. Nah, seperti itu. Jadi, saya nggak peduli dia BP POM-nya kosmetik, saya menciptakan kecantikan seseorang karena organ bagian dalamnya sehat. Apapun yang diserapkan di wajah, ya, apalagi ini depth treatment, pasti akan masuk ke dalam komunikasi antar sel melalui kecantikan wajah, ya, seperti itu. Jadi oles-oles di wajah, bikin glowing-glowing di wajah, tetapi problem semua yang nampak sebagai data kesehatan organ bagian dalam juga teratasi karena adanya komunikasi sel antar sel. Jadi jangan pernah tidak mencoba, coba agar bisa tahu hasilnya. Karena apa? Dua produk kami ini memiliki teknologi yang generasi ketiga, tanpa diminum, tanpa diinjeksikan, bergerak dalam kecantikan, membuat orang cantik, tetapi orang tidak akan cantik pada saat orang sakit. Jadi apa? Cantik itu karena orang tubuh kita sehat, seperti itu. Silakan bagi yang ingin mengetahui tentang produk ini bisa bertanya kepada mitra yang share mungkin materi kita hari ini ya, Mr. Men. Betul sekali Dok, betul sekali. Silahkan untuk bertanya. Tidak, kalau mau lebih dalam lagi bisa menghubungi RF Reward Management. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan malam ini, Mr. Mem. Baik, terima kasih banyak Dr. Nuril atas penjelasan dan informasi yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, RF Reward Indonesia sekarang ini memang lagi gencar-gencarnya menjadikan tahun 2020 sebagai tahun pendidikan. Knowledge is power. Jadi tahun 2020 adalah tahun pendidikan. Untuk itu siapkan diri Anda selalu untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru tentang bagaimana menjalankan bisnis Anda, bagaimana meningkatkan skill Anda, dan bagaimana memahami produk yang Anda miliki, ya, yang luar biasa. Banyak orang di luar sana, ada 200 jutaan ya, 250 juta masyarakat Indonesia yang perlu di-touching, perlu diinformasikan informasi yang tepat, ya. Jangan salah, yang tepat. Nah, untuk itu kita harus betul-betul mengupgrade diri kita.